nangis karena kangen sama anak. Terus Madam. Hello Faro Gengs, balik lagi di channel kita yang selalu ngasih info paling update dan bisa bikin kalian betah nonton sampai habis. Kali ini kita bakal bahas kasus yang lagi rame banget dan belum juga reda, yaitu drama panas antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gledis. Dari dugaan pemerasan, pencucian uang, sampai laporan balik ke KPK, semuanya makin bikin heboh dunia hiburan dan juga dunia hukum Indonesia. Jadi, apa aja sih perkembangan terbarunya? Yuk kita bahas tuntas, Faro Gengs. Fakta pertama, soal sidang yang terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 17 Juli 2025 kemarin, hakim resmi menolak eksepsi atau keberatan dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani. Artinya, semua proses hukum tetap lanjut, dan seluruh bukti serta saksi harus dihadirkan di persidangan. Jadi, tidak ada alasan buat mengulur-ngulur waktu. Nikita pun mau nggak mau harus hadapi persidangan sampai akhir. Fakta kedua, di sidang tanggal 24 Juli, Reza Gledis belak-belakan mengaku pernah menyerahkan uang 4 miliar rupiah kepada Ismail Marzuki, asistennya Nikita. Uang itu katanya diberikan karena merasa terancam reputasinya sebagai dokter. Ada yang ditransfer lewat bank, ada juga yang diserahkan langsung di sebuah mall. Reza bilang, waktu itu Nikita sempat ngasih jaminan. Bayangin, Faro Gengs, 4 miliar bukan uang kecil kan? Fakta ketiga, sebelum fokus ke kasus pidana, ternyata Nikita sempat juga menggugat Reza Gledis dengan tuduhan pelanggaran kontrak dan menuntut ganti rugi 100 miliar rupiah. Tapi pada 15 Juli 2025, Nikita tiba-tiba mencabut gugatan itu. Katanya sih, biar bisa fokus menghadapi kasus pidana pemerasan dan pencucian uang. Jadi, kelihatan banget kalau dia mau konsentrasi penuh di persidangan yang lebih berat ini. Fakta keempat yang bikin heboh. Muncul di sidang tanggal 31 Juli 2025, seorang saksi bernama Dr. Oki Pratama buka suara kalau ada produk skincare milik Reza Gledis yang ternyata nggak punya izin BPOM. Salah satunya produk bernama Ribescreen Superficial Pink Aging dan ada juga Glavitza Glowing Booster Cell. Bahkan, Ribescreen itu disebut-sebut berisi jarum suntik yang jelas dilarang dijual bebas. Kalau benar, bisa kena pidana plus denda miliaran rupiah. Wajar banget publik langsung kaget dan jadi makin panas bahas kasus ini. Fakta kelima, makin dramatis lagi ketika Nikita bilang ada permainan politik hukum. Pada awal Agustus, dia mengklaim punya rekaman suara yang menunjukkan adanya pengaturan sidang. Nikita menuding ada kriminalisasi yang dilakukan secara terstruktur untuk menjatuhkannya. Tapi, pihak Reza dan tim kuasa hukumnya langsung membantah mentah-mentah. Mereka bilang, tuduhan Nikita itu cuma trik buat mengalihkan isu. Bahkan ada sindiran bahwa Nikita sering gak sopan di sidang dan juga mencemooh hakim. Jadi makin tegang aja, Faro Gengs. Fakta keenam, Nikita nggak berhenti di situ. Pada 11 Agustus 2025, dia resmi melaporkan balik Reza Gledis ke KPK. Tuduhannya serius banget, yaitu dugaan suap dan kriminalisasi dalam proses persidangan. Rekaman yang katanya jadi bukti pun mulai beredar dan bikin netizen heboh. Banyak yang desak aparat hukum untuk menyelidiki kebenaran rekaman itu. Bahkan sampai DPRD ikut angkat bicara. Jadi, kasus ini nggak lagi sekedar drama artis, tapi udah masuk ranah serius sosial integritas hukum Indonesia. Dan fakta ketujuh, di sidang akhir Agustus, perhatian publik nggak cuma tertuju pada jalannya sidang, tapi juga pada penampilan Nikita Mirzani yang datang dengan rambut dicepol rapi. Netizen pun langsung ramai-ramai membicarakan gaya barunya. Selain itu, muncul juga saksi baru bernama Melvina Husyanti, seorang pengusaha skincare. Dia bilang pernah minta uang sampai 15 miliar rupiah. Wah, angka yang bikin kita semua melongo. Nah, Faro Gengs, itulah 7 fakta terbaru dari drama hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis. Dari penolakan eksepsi, uang miliaran, produk skincare tanpa izin, sampai laporan balik ke KPK, semuanya bikin kasus ini makin panas dan panjang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya ada di pihak yang benar?
Apakah Nikita yang bisa membuktikan tuduhannya atau justru Reza yang mampu menjernihkan namanya? Kita tunggu aja babak berikutnya. Kalau menurut kalian gimana Faro gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap stay update bareng kita Faro gengs.